Realita Pus TV Channel Bedebis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak dimanapun Anda berada, kembali lagi di program podcast kita. Hari ini alhamdulillah di studi kita kehadiran salah satu tokoh muda Provinsi Bengkulu yang ini sudah hadir, dan beliau akan kita ajak berdiskusi atau berdialog tentang seputar keberhasilan beliau atau kesuksesan beliau di masa muda. Nah, ini perlu kita gali seperti apa kiat-kiat beliau sehingga bisa menjadi sukses di usia muda, yang tentunya ini akan menginspirasi adik sanak dimanapun Anda berada. Oke, kita langsung saja ngobrol dengan beliau. Apa kabar Bang Ariel? Alhamdulillah baik Bang. Sehat ya? Siap. Sehat selalu. Sehat selalu. Oke, sapa-sapa dulu pemirsa kita di manapun Anda berada. Oke, baik semuanya. Apa nih panggilannya nih? Untuk disapanya. Sapanya adik sana. Adik sana semua, bagaimana semoga kalian tetap sukses dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Oke. Nah, seperti biasa sebelum kita berdiskusi lebih mendalam dengan Bang Ariel ini, kita sedikit flashback tentang CV beliau ini bernama Haryal Yanto. Haryal Yanto ya. Benar ya? Panggilan panjangannya tuh Hari Alianto Nur Cahyo Ardi. Kan nama panjang. Kayak kereta api ya. Nah, itu. Nah, beliau ini lahir tanggal 16 Desember 1963, yang kebetulan beliau ini sudah memimpin sebuah usaha kuliner ya bernama Jawara Kuliner Nusantara yang mewadahi tiga brand kuliner juga ya. Ya, tadi mungkin Juara Kuliner Nusantara. Nah, Juara Kuliner Nusantara itu berada di mana ini? Ini kita kalau misalnya untuk kantor pusatnya ada di Bogor. Tapi kita ada di 4 kota, ya. Ada di Cibubur, Depok, Tangerang, sama Bogor. Itu. Kita sudah melalang buana lah di kota-kota besar ya. Ya. Kita lagi buka cabang di Bengkulu ya. Ada di sana. Itu harapan kita. Kita bisa membangun ekonomi di Bengkulu dengan cara adalah UMKM. Gitu. Sudah terpetakan belum? Sudah. Di mana? Kita kan juga melihat juga nih apa aja sih yang kita lihat itu. Yang pertama adalah bagaimana pasar. Jadi kan kita melihat marketnya, kita lihat bagaimana keinginan dari market untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Gitu. Oke, nanti kita akan seru lah. Tapi sebelum ada sana kita ngobrol lebih lebih intens. Ini kita sedikit iklannya produk bahwa skincare. Nah, ini kita ada skincare ini, Bang Ariel. Ini skincare dari Ani Queen Beauty. Ini perawatan tubuh bagi kaum wanita yang kesulitan mencari solusi perawatan kulit dan sabun mandi. Nah, ini skincare Ani Queen Beauty ini bagus ya. Bagus ya. Bagus. Ini bisa cowok cewek nih Bang. Bisa ya? Ya. Sudah BPOM lagi. Nah, sudah BPOM. Itu. Yang penting tuh itu sekarang. Iya. Bahwa barang ini sudah terlayak edar. Iya. BPOM, benar sekali. Dan sudah aman untuk digunakan. Nah, ini bagi di sana dimanapun ada yang tertarik dengan produk ini bisa kunjungi di kontak kita. Nanti kita akan tayangkan di deskripsi atau di tayangan slide ini, atau bisa datang ke studio kita di studio podcast Realita Pus TV Channel di Jalan M. Hasan, Kota Bengkulu. Nah, by the way, tadi kita lanjut ya bahwa CV tadi bahwa selaku owner, kemudian alumni PPI ya, pelajar PPI ini Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Inggris. Nah, kebetulan beliau ini lulusan S2 Inggris ya. Iya, benar. Ambil jurusan apa kemarin? International Marketing. International. Wah, jadi sesuai kayaknya, linear dia nih. Apa yang dia tekuni kemudian dia aplikasikan kayaknya tidak jauh berbeda. Alhamdulillah. Ini mungkin itu kata kunci sukses ya. Oke, Bang Ariel, aku panggil Bang Ari aja ya. Boleh. Haryal aja. Haryal. Hari apa ya? Hari. Nah, itulah hari-hari yang menyenangkan. Oke, Bang, ini seperti kita ketahui kan dengan usia 29 tahun ya lebih kurang. Iya. Ya kan, hampir 30. Cukup cepat loncatan untuk menuju tahta sebuah kesuksesan. Dan ini kan tidak banyak orang seperti Bang Haryal, tentunya kan mungkin se-Indonesia atau mungkin se-Bengkulu. Nah, sebenarnya Insya Allah. untuk sampai dengan titik ini sudah terencana tidak, atau ngalir aja, atau memang sudah terarah mulai dari kecil atau mungkin dari orang tua atau gimana? Jadi sebenarnya kalau untuk kalau misalnya kita ceritakan mungkin panjang sekali, tapi kita rangkum dalam sebuah perjalanan hidup. Ya. Jadi memang saya lebih enak mungkin dipanggil Dang kali ya. Dang. Karena
orang tua itu asalnya dari Kaur. Jadi saya anak tertua dipanggil Dang, Dang, ya. di rumah. Nah, saya itu pertama memang lulusan dari IPB, dulu agribisnis. Ya. Memang punya cita-cita untuk menjadi seorang pebisnis. Memang cita-cita. Cita-cita. Karena melihat salah satu dari apa namanya keluarga kami itu adalah pengusaha. Sisanya adalah pekerja. Gitu. Itulah motivasi pertama untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, dimulai dari ini udah mulai dari awal nih. Yeah. Dulu SMP sempat jualan juga, jualan es kacang hijau. Nah, memang bukan yang ditekunin, kan masih Yeah. SMP. Jadi Yeah. masih belum dengan sistem yang baik, hanya menjadi pedagang dan memang ya nggak nyampe setahun lah, cuman coba-coba. Terus barulah masuk kuliah. Ditekuni. Waktu kuliah juga ngambilnya agribisnis. Jadi ketika agribisnis kita melihat bagaimana tata niaga dari hulu sampai hilir itu bergerak. Kita coba aplikasikan dalam sebuah bisnis. Nah, bisnis itu yang kita jalani sama kuliner juga. Nah, kuliner itu namanya Tasty Bite. Kita jual es krim. Oh, iya. Iya, itu. Wah, itu seru. Itu awal mula mulai berbisnis dan yang namanya jatuh bangun ya. Ya. Yang tadinya kita mulai dari omset 1 juta per hari, itu berarti kalau misalnya 1 bulan 30 juta. Ya. 30 juta untuk seorang mahasiswa. Bukan sesuatu yang apa ya? Bukan sesuatu yang ece-ece kalau Iya, bisa kita benar, bilang. benar. Itu kan udah wah, itu udah sesuatu yang bisa meningkatkan apa namanya tingkat percaya diri bahwa ternyata bisnis itu bisa menjanjikan untuk kedepannya. Nah, dari situlah kita mulai apa namanya mengembangkan bisnis itu menjadi yang lebih besar. Tapi sayangnya hanya berjalan 1 tahun di mana kita dihadapkan dengan cuaca, kita ilmunya juga belum banyak, Ya. dan yang paling terpenting kita terkendala dengan waktu kuliah. Oh, saat itu ya. Ya, memang itu sebenarnya kita tidak bisa bilang sebuah hambatan ya. Baik. Itu kan harus kita hadapi. Ya. Tapi memang tuntutan dari orang tua juga seorang guru besar di IPB yang menuntut untuk berkuliah dengan sungguh-sungguh karena memang kan biaya kuliah itu kan bukan sesuatu yang murah ya. Meskipun dia IPB tapi ada apa ya privilege dan kebanggaan tersendiri dari orang tua anaknya itu harus bisa sukses di kuliah. Oh, artinya dari Gitu. orang tua juga sudah mengajarkan untuk mandiri ya, gitu ya. Kalau mandiri, insya Allah dianggap Ya. apa namanya harus bisa apa ya bisa minimal untuk diri sendiri. Ya, ya. Oke. Nah, itu tadi singkat perjalanan bagaimana Dang Haryal ini menata atau memulai sebuah bisnis dari yang kecil-kecil dari SMP ternyata cita-cita ya. Ya, Nah, tapi kan bagi adik sana kita yang mungkin usia muda, anak milenial ini kan ketika kita tanyakan kamu mau berusaha nggak atau mau buka usaha nggak? Ah, bingung mau ngapain, usaha apa, ya kan? Iya. Sebenarnya ini nih ketakutan itu kemudian nggak ada modal, kemudian takut laku. Jadi itu selalu menghantui dan itu sudah menjadi alasan klasik ya bagi teman-teman anak-anak sekarang apalagi Iya. yang mau terjun ke bisnis pasti yang dijawabnya bingung mau buka usaha apa. Padahal kalau Benar dikasih sekali. bantuan modal juga pasti itu bingung juga mau ngapain kan. Nah ini sebenarnya yang untuk menjadi sukses sebuah usaha itu apa yang pertama dimiliki? sebenarnya nggak banyak. Ah, Salah satunya adalah jalankan. jalankan, action ya. Karena kebanyakan dari kita yang kita anggap sebuah bisnis, Ya. bisnis itu bukan ide. Bisnis itu adalah 10% ide, 90 eksekusi. Oh. Jadi kalau misalnya kita punya ide untuk berbisnis, ya. itu kita menganggapnya masih nol. Oh. Ide itu bukan serta-merta untuk bisa menjalankan bisnis. Tapi eksekusi dan ketekunan itu adalah kunci sukses dari sebuah bisnis. Artinya itu ketika sudah kita melakukan atau bertindak, secara tidak langsung ide itu mungkin akan muncul ya. Ya. Kreativitas, inovasi itu pasti muncul ya. Karena gini, prinsip kita adalah ketika kita sudah memulai sesuatu, kita sudah menjalani minimal 50% yang akan kita raih. Oh. Gitu. Jadi memang kalau misalnya kita berdiskusi, bukannya kita menurunkan cita-cita atau keinginan dan harapan dari orang-orang atau adik sanak semuanya, tapi terkadang tuh kita berpikir bahwa kalau kita mau menjalankan sesuatu itu harus ada idenya pertama, Ya. apa yang mau dijalankan, Iya. modal, bagaimana menjalankan, Ya. dan nanti kedepannya seperti apa. Ah. Semua itu benar, tapi semua itu hanya sebagian kecil. Yang penting jalan dulu, karena mau bagaimanapun juga, kalau misalnya kita bicara modal, modal itu bukan segalanya. Benar. Apalagi sehebat apapun ide, tapi kalau hanya cuma bisa diceritakan, Ya, tanpa bisa dilakukan,
Nol besar ya. Dan terkadang tuh gini, jeleknya dalam diri kita sendiri adalah kita bangga untuk menceritakan kesuksesan orang. Oh. Tapi kita tidak mau menceritakan bagaimana perjuangan kita untuk bisa meraihnya. Nah itu. Ya, Itu. Nah itu. Jadi pesan yang disampaikan Kang Haryal ini jelas bahwa memang yang diutamakan dalam sebuah usaha atau mungkin mimpi itu dilakukan dulu. Ya, Ya, apapun itu ya, harus dimulai dulu. dimulai dulu. Dimulai dulu. Nah, kemudian ini kan sudah merintis unit usaha yang sekarang sudah memiliki 3 brand ya. Ya. Ini konsepnya apa nih? Franchise atau kayak mana ya konsep usahanya? Kita semuanya konsep usahanya partner sendiri, store sendiri. Jadi semua itu di awal cerita singkat dari pertama nama brand kita adalah Nasi Kulit Juara. Ya. Kita menyebutnya First Baby. Born-nya atau lahirnya itu tahun 2019 di 1 Juli. Jadi sekarang sudah masukin umur di hampir jalan 5 tahun. Unit usaha itu. Iya. Nasi Kulit Juara. Itu pertama kali modalnya 7,5 juta. Awal-awal itu. Awalnya 7,5 juta, ukuran kiosnya 1,8 kali 1,8. Kecil bener. Nah itulah. Tidak perlu tempat ya sebenarnya kalau Kan yang penting tadi pertama jalan dulu. jalan dulu ya. Mau keliling, mau ngapain tuh yang penting Jalan numpang dulu. kayak nyelip nggak masalah ya. Karena gini, Ah. ini mungkin buat masukan juga Ya. buat adik sana semua. Kalau misalnya kita memulai sesuatu, pilihannya cuma 2. Antara kita berhasil atau kita belajar. Bukan gagal ya. Gagal. Oh. Gagal itu adalah ketika kita tidak memulai apapun. Itu namanya gagal. Ya. Berarti berhasil Atau belajar. belajar. Karena ketika tidak berhasil ini proses pembelajaran ya. Pembelajaran. Kita manai ya. Dan tidak pernah ketika kita mulai sesuatu tidak pernah rugi. Nah ini tapi stigma yang muncul malah dianggap itu wah rugi usaha ini. Nah ini bagaimana nih? Sebenarnya itu hanya sebuah paradigma bagaimana sudut pandang kita melihat suatu bisnis. Ya. Ketakutan itulah yang membuat pikiran kita menjadi hasil dari yang kita inginkan. Rasa takut. Ya. Makanya kalau misalnya kita bicara mungkin agak melengkap sedikit, kenapa dokter-dokter itu obat paling manjur adalah dia harus dibawa bahagia. Bukan obatnya, Bukan. psikologis yang dimain. Obat itu hanya sebagai penahan rasa sakit. Orang kanker, orang stroke, obatnya bukan obat sebuah pil, Ya. tapi dia harus bahagia. Diajak ngobrol, diajak diskusi, meskipun dia tidak ngobrol, dia tidak bisa berbicara komunikasi, tapi dia harus bahagia. Karena mau bagaimanapun nanti akan ada saya waktu itu pernah masuk dalam sebuah seminar namanya The Power of Mindset. Mindset. Itu bagus banget, Iya, itu iya. bagus banget. Mungkin nanti adik sana bisa cari di YouTube atau Iya. di Google The Power of Mindset. Itu bagaimana pikiran kita mempengaruhi apa yang kita lakukan. Benar. Bagaimana pikiran kita itu mempengaruhi dari hasil. Percuma kita melakukan semua dengan sungguh-sungguh tapi berpikir bahwa ini bisnis nanti gagal. Kalau gagal gimana? Duit saya habis. Iya, Berarti dia udah berpikir apa yang belum terjadi. ya. Kalau misalnya dalam agama itu namanya takabur. Takabur itu bukan sesuatu yang ke hal positif doang ya. Iya, Kan belum terjadi. Kenapa Ya. udah berpikir sesuatu yang negatif? iya. Artinya kita harus tetap positive thinking ya. Iya dong, harus. Benar. Nah itu jadi bahwa memang salah satu kunci sebuah keberhasilan itu kita lakukan dulu. Iya. Tapi kan ada juga balik lagi kita mindset cara berpikir kemudian stigma itu yang ketika dia gagal, ketika dia belum berhasil, kadang dia cepat juga mengambil risiko untuk ganti baju atau mungkin ganti atau bergeser ganti profesi atau banting setir. Ini gimana ini? Apakah itu menjadi sebuah keniscayaan bisa dilakukan atau kita tetap harus concern terus? Gimana nih? Membangun sebuah usaha. Singkat cerita, sebelum saya membangun bisnis, setelah saya S1, saya langsung lanjut S2 di Inggris. Ah. Ketika pulang, saya bekerja dulu. Oh, Gitu. Jadi bekerja di salah satu perusahaan Australia namanya IDP Education. Dia perusahaan Australia yang ada di Jakarta. Itu adalah untuk saya tidak bilang serta-merta ya. Tapi mau bagaimanapun, kami dibesarkan dari keluarga besar seorang pekerja. Gitu. Jadi ibu saya dosen, ayah saya adalah orang bank. Jadi mereka berpikir bahwa sesuatu kita bekerja sama orang itu adalah sesuatu yang nyaman dan aman. Untuk bisa untuk bisa
menyenangkan. Bukan serta-merta kita harus menyenangkan dalam artian bukan sesuai dengan kemauan kita ya. Tapi kita menjalankan apa yang orang tua mau, tapi kita berpikir bagaimana keinginan kita ke depannya. Gitu. Jadi saya bekerja 1,5 tahun di sana, tapi di satu sisi pikiran saya ingin berbisnis. Oh, jadi kontradiksi ya. Perang batin juga ya. Yang paling seru itu adalah bagaimana saya bisa meyakinkan orang tua bahwa bisnis itu adalah salah satu Passion. masa depan saya. Ke depan. Kalau dibilang passion, mungkin semua orang kan berpikir passion itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang banyak, itu adalah passion. Ya. Tapi ini adalah kemauan dan keinginan. Karena gini, ini mungkin bisa terbuka dan bisa lebih membuka pikiran juga. Jadi waktu itu ketika bekerja gaji 7 juta. Ya. Cukup besar. Baru lulus. Belum bonus, belum segala macam. Belum dapat BPJS, dapat asuransi, dapat segala macam. Semua juga kalau bisa kemana-mana dapat uang transport, itu semua terhandle dengan baik. Ya. Perpindahan atau transformasi itu yang membuat tekanan juga buat diri saya pribadi. Pro kontra ya. Pro kontra sebenarnya. Gejolak batin ya. Ya. Dari apa yang saya dapatkan, saya berbisnis, gajinya 1,5 juta. Apa-apa semua sendiri. Ya. Gak ada fasilitas-fasilitas yang dihandle. Ya. Tapi itu kembali the power of mindset. Ya. Saya berpikir mau bagaimanapun juga pisau yang tajam itu nggak bisa serta merta dia dari besi dipotong menjadi bentuk pisau dia langsung tajam. Ya. Dia butuh namanya diasah. Ya, proses. Sakit ya. Proses benar. Itulah kita membutuhkan waktu untuk bisa meloncat. Ya. Toh kalau misalnya kita bilang anak panah itu tidak bisa serta merta langsung meluncur dengan cepat. Dia harus mundur selangkah 2 langkah untuk bisa melihat sekitar, untuk bisa tahu targetnya seperti apa. Dan ketika dia yakin dengan targetnya, dia akan meluncur dengan kecepatan maksimal. Itulah prinsip hidup. Ya, itu luar biasa ini. Analogi yang beliau sampaikan, dan hari ini yang tidak lain bahwa memang membangun sebuah usaha tidak bisa serta-merta berhasil ya. Iya, benar. Dan ketika sudah pencapaian seperti ini kan, dan hari ini sudah mulai melirik potensi, yang tadinya di kota besar. Iya. Sekarang akhirnya mau kembali ke daerah yang katakanlah kayak di Bandung kan, jauh dengan gemerlap, dengan suasana. Kenapa kok mau balik ke dusun? Ke dusun. Ke Provinsi Bengkulu. Ya, ke Provinsi Bengkulu. Baik. Nah, why ini pertanyaannya? Kita kembali lagi. Ya. Bagaimana mindset kita berjalan. Kalau dalam dunia bisnis ada namanya blue ocean sama red ocean dalam dunia bisnis. Ya. Blue ocean atau kita bilang red ocean. Red ocean itu adalah kita menjual sesuatu atau misalnya kita masuk ke dalam sebuah dalam sebuah ceruk atau cekungan, itu isinya udah banyak. Jadi kita akan banyak bersinggungan. Dan kita masuk ke dalam blue ocean, di mana ketika kita masuk kita menjadi salah satu penggerak atau pionir, salah satu yang menggerakkan. Bagi saya, pengalaman saya di Jakarta, di Bogor, di Jabodetabek, atau kita bisa bilangnya satelit city, kota satelit, dan juga pengalaman saya bisa, alhamdulillah punya kesempatan bisa berkuliah dan melihat bagaimana perspektif orang-orang di luar sana, terutama di luar Indonesia, di Inggris, itu bisa membangun suatu negara, itu adalah dari persentase UMKM atau persentase seorang pengusaha. Dan sayang sekali Indonesia itu masih di bawah 2% untuk pengusahanya. Masih kecil sekali apa? Masih kecil. Artinya sangat prospek itu bagi kawan-kawan yang untuk berkecimpung ya. Kalau misalnya saya bilang gini, kota Bengkulu sama kota Bogor luasnya berbeda jauh. Ya. Tapi UMP-nya beda jauh. Kenapa? Ya, karena potensi ekonominya masih banyak di Bengkulu yang bisa dikerjakan. Itu. Saya berpikirnya bukan hanya serta-merta bagaimana bisnis itu bisa berjalan. Ya. Anggota dewan ini adalah bagaimana dharma bakti saya untuk Bengkulu bisa kembali ke Bengkulu, karena kan memang keluarga besar dari Bengkulu. Keluarga besar dari ibu. Bagaimana Bengkulu ini bisa maju? Kalau kita bilang seperti Jakarta, mungkin kita butuh ratusan tahun.
Ya. Kita bilang minimal kayak provinsi tetangga. Lampung, Palembang atau Sumatera Selatan, di atas ada Sumatera Barat. Nah, itulah yang kita harapkan. Kita pengen fokus bagaimana ekonomi di Bengkulu ini bisa maju dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, ada UMKM, ada bisnis di dalamnya, ada bantuan pemerintah juga yang bisa memang tersalurkan dengan maksimal. Bagaimana perspektif orang ketika lulus itu bukan hanya bisa bekerja, tapi bagaimana dia bisa menciptakan lapangan kerja. Itulah yang kita harapkan. Makanya kalau misalnya sekarang kan ada namanya kearifan ekonomi atau sharing ekonomi, kita bisa bilangnya. Sharing ekonomi itu adalah sistem baru dalam suatu bisnis di mana kita tidak memiliki modal, kita tidak memiliki aset, tapi kita punya jaringan. Yang paling gampang. Ini kan mungkin panjang nih, apa sih namanya sharing ekonomi, ribet. Paling gampang Gojek deh. Gojek punya motor nggak? Nggak. Gojek punya mobil nggak? Nggak. Tapi dia bisa mempertemukan antara penyedia layanan tuh maksudnya si driver ya, sama konsumen. Itulah namanya sharing ekonomi. Gojek ini dapat untung nggak? Dapat, pasti. Konsumen dapat untung nggak? Dapat. Gampang kan sekarang nyari transportasi. Ya. Terus orang yang tadi nganggur susah nyari penumpang, gampang nggak dapatnya? Gampang. Itulah sharing ekonomi. Bagaimana kita bisa melihat potensi-potensi. Bisnis yang paling baik adalah bisnis yang berjalan dari suatu masalah atau dimulai dari suatu masalah. Bukan bisnis yang kita sediakan, tapi bisnis yang dicari. Karena kalau misalnya kita menyediakan, kita harus merubah yang namanya education market. Butuh modal, butuh waktu, butuh tenaga. Karena kita harus bisa mengedukasi bahwa produk kita itu memang mereka butuhkan. Susah. Paling gampang adalah mereka butuh apa, kita sediakan. Itu bisnis yang paling gampang. Nah, itulah jadi salah satu motivasi beliau akhirnya untuk berkecimpung di dunia politik. Nah, jadi ketika beliau melihat potensi-potensi yang ada di Bengkulu, terus hal-hal yang bisa digarap, inilah menjadi dasar Dang Haryal untuk maju ya, ke gelanggang arena DPRD Provinsi Bengkulu. Karena kita melihat gini sebenarnya, anak muda tuh banyak potensi. Kita tidak mau sebagai anak muda bilang bukannya kita kualat atau bagaimana ya. Ini kita jauh dari kata-kata itu. Tapi mau bagaimanapun juga, semua orang punya hak yang sama untuk bisa membangun provinsinya masing-masing. Kita tidak bisa bilang orang tua itu punya andil besar dalam membangun suatu daerah. Tapi kita sebagai anak muda juga pengen. Karena mau bagaimanapun juga, kita merasa bahwa kita tuh masuk dalam, apalagi sekarang kita Gen Y atau Gen Y. Kita adalah masyarakat yang melek teknologi. Kita punya potensi, kita punya harapan. Sebenarnya semua generasi itu punya porsinya masing-masing. Semua masa ada orangnya, semua orang ada masanya. Kita bagaimana bisa berkolaborasi. Karena kalau misalnya kita bersaing, itu akan menambah musuh. Satu sahabat kurang, 1000 musuh itu kebanyakan. Satu musuh kebanyakan, 1000 kawan kurang. 1000 kawan kurang, satu musuh itu kebanyakan. Itulah kebalik nih jadinya nih. Karena pengen punya banyak sahabat, jadinya berpikir kayak pengen punya sahabat itu yang banyak gitu. Ini udah bertambah satu sama Jamie. Nah itu. Jadi kita kemana-mana mau bertambah teman, bertambah sahabat, kawan, sana itu bisa membangun juga jaringan-jaringan. Yang jelas utamanya memperpanjang usia ya. Iya. Silaturahmi kan itu memperpanjang usia. Iya. Amin. Nah, itu tadi cerita atau kisah singkat dari Dang Haryal seputar membangun sebuah bisnis yang sampai dengan titik ini beliau sudah tekuni dan sekarang sudah merasakan hasilnya, sehingga beliau juga sekarang sudah memiliki 100 berapa karyawan ya? 128. 120 karyawan dengan 24 outlet di Jabodetabek ya, kota besar. Oh ya. Nah, bukan tidak mungkin beliau akan menggarap potensi bisnis yang ada di Bengkulu ya. Iya, pasti. Kita doakan saja beliau apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi niatan beliau, Dang Haryal ini bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Oke, Dang Haryal, kayaknya kita sudah di penghujung acara ini. Jadi sebelum kita tutup, closing statement untuk anak-anak muda Bengkulu
Silakan. Baik, mungkin closing statement yang paling terakhir Ya. adalah I never lose. Saya tidak pernah kalah. Either I win or I learn. Bagaimana saya belajar atau saya menang. Itu aja. Ya. Oke. Jadi mau bagaimanapun ini closing statement juga tambahan mungkin cobalah untuk bisa menggali potensi yang ada di dalam diri kalian. Jangan pernah takut kalah, jangan pernah takut salah. Karena kalau misalnya kalian tidak bertindak apapun, itu adalah kegagalan terbesar dalam hidup kalian. Nah itu, tidak melakukan sesuatu itu adalah kegagalan. Balik ketika kita melakukan sesuatu meskipun belum berhasil, itu proses pembelajaran. Benar. Nah, di akhir video ini, yang kami ingatkan untuk like, comment, dan subscribe supaya kami semakin semangat menyajikan konten-konten yang edukatif, inspiratif, dan tentunya memotivasi teman-teman yang menyaksikan tayang video ini. Dan kita tutup dengan tagline kita seperti biasa, Bedebis. Bedebis. Ya. Wah, keren banget deh. Bedebis. Kita tutup dengan tagline kita, Realita Plus TV Channel Bedebis. Kami hari wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.